Kalau ini terpenuhi, tinggal satu syarat lagi, wahum rakiun. Cari yang lebih baik, yaitu yang selalu dalam keadaan ruku. Apa itu ruku? Mesti simbolis ini, nggak mungkin orang ruku terus. Yaitu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling islami, yang paling kafah Islamnya. Ini syarat kepribadian yang tidak boleh ditawar-tawar. Nah, kalau ini terpenuhi, silakan syarat-syarat yang lain. Mau cari pemimpin yang tegas, yang disiplin, yang apa terserah. Tapi syarat yang utama ini tidak boleh ditinggalkan. Itu kalau kita memilih pemimpin menurut surat Al-Maidah ayat 55. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi tanya jawab. Ini kita kajiannya sebuah pemimpin dan kriteria dasar pemimpin tadi sudah dijelaskan dari iman, sholat, zakat, kemudian taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang tidak bertanya, silakan. Ibu, dipersilakan namanya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, masalah saya sudah sampaikan beberapa kali, tapi disarankan untuk bertanya kepada Ustaz langsung. Yang pertama Ustaz, Gunung Kidul ini konon akan menjadi target dispensasi lagi. Karena paus tidak akan dirancang misalkan ke Gunung Kidul. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kita yang kemarin tidak janji itu sekarang sudah bertanggal lagi karena suara dia ada sembilan. Masyarakat di Gunung Kidul bahkan wakilnya yang tidak jadi kemarin dan saudara kita dari Hadap Ulama mengatakan begini Ustaz, kalau kita menolak mereka, toh yang membuat teknologi mereka, kalau kita mau konsisten, jangan kalau kita pakai teknologi orang lain. Jadi sah-sah saja kita memilih pemimpin yang non-muslim, karena yang menghidupi kita juga banyak yang dari non-muslim, kita tidak bisa bekerja sendirian. Itu dari mereka yang dikatakan selalu seperti itu. Ya. Jadi kita bisa caranya berbiasa banyak mereka. Nah sementara kita yang orang muslim tadi terus cara memimpin diri dengan biasanya kita nggak kaya sudah secara materi, maka kita tidak bisa memberikan tanya fatwa karena warga Bangkut 50.000 per orang kalikan sekian ribu manusia uang dari mana itu sekarang tidak mungkin. Nah ini yang pertama. Terus yang ketiga adalah sebagai pemimpin kan biasanya sering diadakan di kabupaten itu Natal bersama. Nah saya pernah tidak mendatangi sekali tanyakan kemana itu kok tidak ada. Bagaimana sikap kita mendatangi karena memang wajib ya. Pasti wajib kan, wajib seperti kami. Sikap kita bagaimana? Pada waktu kita harus bersama dengan mereka dan kita tidak akan menjadi. Tapi bedanya ada apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Tomianto dari Tuban. Ini yang baru beredar pada Sabtu pukul 21.28 WIB kemarin terkait dengan tokoh Indonesia yang mengatakan penting pemimpin non-muslim tapi jujur daripada muslim tapi dolim. Ini mohon untuk bisa memberikan komennya Bapak Prof. Yunanis Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Jadi kalau argumennya bahwa non-muslim itu menguasai teknologi, ya kita jawab, kita tidak berbicara persoalan teknologi, kita berbicara persoalan teologi. Ini urusan teologi, keyakinan.
Saya katakan sekalipun non muslim itu 100 kali lebih baik dari calon muslim sekalipun. Tapi ayat ini mau dikemanakan? Apa kita tinggalkan begitu saja? Ini kan persoalan teologi. Walaupun sebenarnya muslim yang menguasai teknologi sangat banyak. Bisa 7 kali sangat. Dan harus dibedakan antara jabatan profesi dengan jabatan politik. Yang kita bicarakan ini pemimpin, jabatan politik, bukan profesi. Jadi kalau kita memilih direktur perusahaan, memilih kepala bagian ini yang bukan masuk dalam kategori jabatan politik, itu sudah ada contoh-contohnya di zaman yang lalu menggunakan non muslim untuk keahlian tertentu. Nggak ada masalah. Kalau memang dia ahli teknik elektro dan kita memerlukan seorang profesional, itu kaum profesional nggak ada larangan. Ya, yang dilarang ini adalah jabatan politik yang menentukan arah. Jadi harus dibedakan itu. Jadi kalau ada yang punya perusahaan mengangkat karyawannya, teknisinya non muslim, tidak apa-apa. Karena ini bukan politik, ya. Bukan jabatan politik. Jadi harus dibedakan antara jabatan politik itu pemimpin dengan kaum profesional. Kalau profesional ya kita tinggal memilih yang ahli dan jujur. Ya, ahli dan jujur. Apalagi kalau urusannya cuma urusan teknologi. Emangnya wali kota itu harus seorang teknisi kan? Enggak. Dia tentukan arahnya. Kalau perlu ahli teknologi, dia sewalah ahli teknologi, dia angkatlah ahli-ahli dalam bidang-bidang yang tertentu. Ya. Nah, itu. Terus kalau kita diundang Natalan nggak hadir, ditanya kenapa tidak hadir? Ya jujur saja. Kita ini kan suka basa-basi, suka sembunyi-sembunyi, nggak jelas. Jujur saja, saya tidak hadir Natal karena saya muslim. Selesai kan? Saya muslim. Dalam keyakinan saya, seorang muslim tidak boleh menghadiri upacara agama lain. Apakah dengan demikian kita dituduh tidak toleran? Mari kita diskusikan apa yang dimaksud dengan toleran. Sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ibu nanya tadi nggak bilang sebagai kepala daerah. Ibu nggak bilang sebagai kepala daerah. Saya kira ibu sendiri. Kalau urusan orang lain nggak usah ditanyakan, urusan ibu aja. Ibu kepala daerah nggak? Wakilnya. Nah, kalau wakilnya, ya kita bisa wakilkan lagi. Nah, ini normatifnya ya. Kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan tertentu, itu tanggung jawab sendiri. Jadi saya kalau ditanya orang, kalau diminta fatwa, saya nggak mau memberi fatwa khusus. Jadi kayak misalkan Pak R ditanya, Pak R, di kampung saya, kalau saya tidak hadir tahlilan, saya akan dikucilkan. Kan gitu, saya akan dikucilkan. Jadi bagaimana? Bisa nggak saya ikut tahlilan supaya saya tidak dikucilkan, supaya saya bisa diterima berdakwah di situ? Apa jawaban Pak R? Lakukan sendiri, jangan pakai tanya-tanya. Saudara lakukan sendiri, saudara tanggung jawab sendiri. Kalau tanya saya jawab berlaku untuk Muhammadiyah seluruh Indonesia. Makanya Pak R nggak mau. Kalau Anda merasa itu ijtihad Anda untuk menghadiri tahlilan dan itu menurut Anda lebih baik, lebih maslahah, lakukan sendiri. Kalau disalahin, tanggung jawab sendiri.